hormati dan kami banggakan Ibu Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Suraji Tirtonegoro, Ibu Dr. Endan, Bapak Ibu Direksi, ada Pak Dr. Robin, Ibu Dr. Dewi, Bapak Ibu Pak Koordinator Anggaran Kasino, Bapak Ibu pejabat struktural, fungsional, pengelola keuangan di lingkup RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Pertama-tama tentu kita tidak henti-hentinya mengucapkan bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang sehingga pada pagi hari ini, hari Jumat yang sangat cerah, kita bisa berkumpul di rumah sakit yang luar biasa. Jadi saya beruntung karena tadi betul Ibu masuknya dari pintu yang peninggalan Belanda, vintage yang antik gitu ya. Nanti mungkin kita akan tur rumah sakit ke bangunan yang baru, pengembangan dari rumah sakit RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro. Jadi kalau ini katanya itu kalau di negara-negara Skandinavia itu perpaduan antara yang ultra modern dengan yang vintage tadi, yang heritage. Jadi ini sudah luar biasa, jauh lebih ini ke depan. Kami sangat mengapresiasi. Yang kedua tentu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Ibu, Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan di awal tahun. Saya kira ini momentum yang sangat penting untuk kita sebelum melangkah. Ini masih Januari, sudah istilahnya Ustadz Kasatwar itu sudah kaspol gitu ya. Sebelum kita melangkah, jadi penting sekali yang Ibu Direktur Utama sampaikan. Tahapannya adalah perencanaan. Kita sudah menyusun RKKR, pelaksanaan kegiatan. Nah yang penting itu tadi tidak hanya melaksanakan kegiatan, tapi ada monitoring evaluasi, ada pertanggungjawaban. Kenapa kemudian barangkali Pak Kasino jangan khawatir Pak Kasino. Tadi Ibu berapa kali menyebut koordinator anggaran. Orang di mana-mana kalau pegang uang itu harus berperan antagonis. Jadi kalau di sinetron itu siapa ya? Dan kasih cacat pisah apa gitu yang di apa Andin itu. Nah kalau Bapak Ibu itu orang sebagai Andinnya yang protagonis, tapi kalau orang pegang uang memang harus menjelai Ibu. Itu bahasa yang paling kasar ya. Karena kalau nggak delay, jangan-jangan pertengahan uangnya sudah habis. Atau kita enak melaksanakan kegiatan, ujung pertanggungjawabannya kita mulusnya di kepala bahkan. Karena nanti jadi temuan. Kalau sekedar temuan dan catatan mungkin tidak mengapa. Tapi kalau kemudian diminta mengembalikan, dianggap memperkaya itu tadi sampai yang mulusnya itu berkali tempat. Jadi Bapak Ibu, ini momentum yang penting di awal tahun saya. Kenapa gini supaya perut saya gak saya tadi malu mau duduk di sini, tapi mohon maaf saya tidak mencerminkan kesehatan yang baik. Saya mau jadi lebih baik kita prudent dalam pengelolaan kegiatan. Tapi bukan berarti dengan kehati-hatian kemudian saya nggak mau mengerjakan ini nanti malah jadi teman saya. Tidak seperti itu. Prudentnya itu kehati-hatian supaya tadi akuntabel. Karena kan prinsip penganggaran itu harus efisien, ekonomis, efektif, kepatuhan, memenuhi rasa keadilan terpelajaran, transparan dan akuntabel. Gak usah diingat Bu. Jadi gak usah diingat. Sapa personal saja ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ini Pak Fuad bawa, tapi saya mau menunjukkan bahwa kami sangat efisien. Dulu ketika kami ini produknya bukan produk yang YK, bukan digital. Kami diberikan seperti Kementerian Olahraga ini. Jadi sudah sekian tahun, meskipun kami menetapkan PNK standar biaya, kami nggak ada uang untuk mencetak. Kalau dulu setiap penerbitan paling tidak kami cetak berapa eksemplar seribu. Sekian tahun semenjak saya di standar biaya nggak ada percetakan. Jadi cukup PDF-nya kemudian didistribusikan. Monggo kalau ada alokasinya mau dicetak boleh, mau dibuka. Tapi mau dicetak sampai lecek ini Pak Buat, mau di PDF
Saya yakin jarang dari Bapak Ibu yang hatam membaca PMKSDM. Bapak sudah hatam berapa kali waktu Ramadan membaca PMKSDM? Ada Bapak Ibu yang sudah pernah selesai membaca ini karena protes misalkan, saya kok uang hariannya cuma segini, uang taksinya nggak dibayar dulu misalkan, buka terus ini. Ada yang pernah sampai selesai Bapak Ibu? Sepertinya belum. Betul. Jadi apa ya? Ibu Direktur Utama lakukan sudah tepat. Kalau kita mau studi banding ke Kalimantan, Banjarmasin berapa ya uang hariannya? Hotelnya terakhir baru kita buka. Sama kayak Pak Fuad. Pak Fuad itu kalau jadi imam itu nggak perlu yang kayak panjang-panjang, cukup kayak pendek-pendek. SBM sama, ayat pendek-pendek saja yang dihafal. Apa itu? Ayat honorarium, ayat perjadin, dan ayat paket meeting. 3 itu saja dihafal. Kalau hafal itu aman banget. 3 ini yang lain ya nanti lah. Kalau ketemu masalah baru kita buka ini. Terutama koordinator anggaran. Nah Bapak Ibu, PMK ini nggak tebel. Nggak tebel kalau nggak butuh. Tapi kalau butuh, kok nggak ada ya? Satuan biaya Klaten Gunung Kidul. Baru kita komplain. Kenapa nggak komplain SDM? Padahal PMK SDM ini salah satu produk PMK. Ini bukan karena kami yang nyusun ya. Yang komprehensif itu tidak hanya mencantumkan satuan-satuan biayanya, berapa rupiahnya, tapi ada penjelasan normalnya. Dijelaskan lagi lampiran 1, lampiran 2. Berapa untuk siapa? Syarat ketentuannya apa? Jadi clear, nggak ada yang nggak clear. Sebenarnya diskusi seperti ini itu sebenarnya tidak begitu dibutuhkan, karena sudah clear. Apa yang menjadikan tidak clear? Nah ini masalahnya di sini Bapak Ibu. Masalahnya di tadi fungsi protagonis dan antagonis. Kami ketika menyusun PMKSDM sesuai dengan amanat Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara, standar biaya adalah instrumen efisiensi supaya belanja kita efisien. Kenapa harus efisien? Ya karena APBN kita terbatas uangnya. Kalau negara kita kaya raya seperti Qatar jadi tuan rumah World Cup, menjamu semuanya sampai orang terpana gitu, orang baik sekali ya, menjamu makan gratis, kudapan gratis, kita mau konsumsi aja melibatkan ini lain kan, kita ada makan kan? Syaratnya apa di SBM gitu. Jadi karena kalau di ekonomi kan ada scarcity. Karena kita terbatas ya kita harus bijak, masa uangnya terbatas. Sebagian APBN kita dari hutang. Jangan kita salah. Istilah kerennya pembiayaan. Jadi ada pendapatan negara, belanja negara, ada pembiayaan plus minusnya. Nah kita dulu zaman Pak Harto saja kita ada balance budget, tapi sebenarnya itu hanya karena kita dulu di akun gitu. Tapi sebenarnya kita selalu defisit. Belanja kita berapa ribu triliun, pendapatan kita berapa. Maka nggak mungkin Bapak Ibu kita konversi analogi keuangan rumah tangga biasa. Gaji, tunjangan, lain-lain, honor, segala macam sudah dikumpulkan. Hanya terkumpul misalnya Pak Kasino. Bulanannya sudah terkumpul 50 juta. Misalnya, diamin kan Pak? Mudah-mudahan. Ternyata diamin. Ternyata pengeluarannya angsur tanah yang di sana masih sekian, rumah yang kontrakan di sana masih sekian, kendaraan sekian. Habisnya 70 juta. Kan minus. Istilahnya apa Pak? Besar pasar dari kan minus. Nah kalau minus masuk kita terus bolak-balik traveling, bolak-balik kuliner, bolak-balik update status lagi di Mali, lagi di hotel sini, lagi di Pulau di Raja Ampat. Kan nggak bijak. Maka tadi kita atur, kenapa? Ya karena uang kita terbatas. Sudah terbatas Bapak Ibu, ini pengetahuan umum supaya kita nanti punya persamaan persepsi. Sudah terbatas, APBN kita itu istilah gampangannya di-coupling. Sudah di-coupling. Untuk BAU berapa persen? 26%. Untuk pendidikan 20%. Untuk kesehatan 5%. Untuk ketahanan itu minimum essential force
itu 2%-nya dari PDB lah. Jadi sudah dikabin Pak, sisanya untuk mengembangkan apa, untuk infrastruktur itu tinggal sedikit. Maka mari kita berbelanja secara bijak. Kembali ke standar biaya untuk mengatur supaya belanja kita efisien. Masalahnya timbul, saya mau ngomongnya tak besar. Kita lah. Kalau anak muda kan kita dulu kali. Kalau anak muda, hampir semua pelaksana kegiatan, maaf kalau saya keliru Pak, kalau keliru, hampir pendekatan kita adalah ketika melaksanakan kegiatan itu ada tambahan penghasilan. Bapak mungkin tidak begitu. Kalau melihat ininya sudah makmur jadi enggak. Misalkan Bapak diundang sama Pak Kasino acara di hotel mana di Ambarukmo di Jogja, 3 hari 2 malam paket meeting. Pulang-pulang Pak Kasino diam-diam aja, nggak ada landscape tanda tangan, saya uang harian dan transport. Kira-kira mau nggak? 3 hari 2 malam meninggalkan kantor, meninggalkan keluarga, mau nggak? Pertama mungkin terpaksa kalau udah kabur di sana dengan harapan pulang-pulang itu kan kalau dibayar langsung. Biasanya kan kegiatannya kapan, cairnya sudah 3 minggu kemudian sudah lupa yang gimana ya Bapak dibayar. Kalau belum cair, kalau kita acaranya yang baru mau beres ya, mampir ke Amplas, yang baru pelaksanaan, mau bawa duit kita, dapat uang harian 3 hari 100 dapat. Kalau Jogja 130 paket meeting, 160 dapat transport, dapat katakanlah 800.000, mampir ke Amplas Pak. Nombok nggak bisa, nombok. Jadi hampir teman-teman Bapak Ibu kita, hampir semua dari kita semangatnya adalah menambah penghasil. Karena apa? Karena banyak dari kita yang menganggap bahwa gaji kita belum memadai, tunjangan kita belum memadai. Wajar dong kalau kami berharap setiap kegiatan ada tambahannya. Bila perlu batuk dapat honor, bila perlu jalan kecil gitu. Itu honornya kan nih, honor kecil gitu. Jadi semangat kita menambah penghasilan hampir semua Pak, kecuali mungkin ada yang mungkin Pak Kasino sudah sufi kan, Pak saya dominan KNP saya udah ikhlas lah. Pokoknya nggak usah dihonor Bapak, yang penting saya bekerja ikhlas nanti kamu barokah misalkan ada yang begitu misalnya. Ya mungkin ada, saya yakin ada. Kan orang tak semuanya ini. Tapi sekali lagi sebagian besar semangatnya menambah penghasilan. Disitulah lahir permasalahan. Yang satu bicara tentang apa, satunya lagi cara pandangnya seperti apa. Maka dalam pelaksanaan tidak hanya di RSUP Dr. Surajit Kertonegoro yang ada masalah eker-ekeran, padu, di semua tempat Pak, terutama terhadap 3 hal, terhadap 3 pihak. 1, auditor, apit. Cara pandangnya, pelaksanaan kegiatan harus sesuai aturan. Bunyinya apa ya nggak harus, pokoknya bunyinya apa. Istilah ini itu kacamata muda. Kira-kira gitu nggak? Di seberang sana ada pelaksana kegiatan, semangatnya tentu inginnya diskresi, semakin banyak diskresinya semakin bagus. Kalau bisa begini boleh deh, kalau bisa begini dibayar, kalau bisa begini ada honornya. Ini bertentangan Pak, yang kasihan di tengah-tengah itu pengelola kegiatan. Mau memihak auditor, musuhnya banyak Pak. Pasti ya, saya yakin di musim Taiwan itu banyak banget. Saya ngomong apa saja itu kadang-kadang nanti emak ngomong apa aja orang 100%. Namanya orang bangun itu sudah salah. Jadi tadi mau memihak auditor kita banyak musuhnya. Mau memihak pelaksana kegiatan, ya nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Teman sendiri udah nggak apa-apa. Yang penting kita sejahtera, kita bahagia. Tapi kan potensi temuannya akan sangat banyak. Potensi masalahnya, potensi alokasinya habis itu akan banyak. Maka mari kita menghargai dan menghormati masing-masing pihak yang melaksanakan kegiatan, menghormati pengelola keuangan, menghormati auditor,
yang auditor, yang mengelola keuangan komunikatif dan tidak harga mati. Pokoknya saya nggak mau. Itu kok gitu kan timbul kan. Jadi kunci pertama, taati peraturan. Peraturannya bunyi apa? Taati. Kunci pertama, jangan sampai udahlah nanti kalau jadi mau udah kita akan bersama-sama. Udahlah yang penting bayar dulu. Nanti saya siap menghadapi begitu auditor di ini mengumpat semuanya. Kasihan pengelola keuangan. Jadi mari kita taati peraturan. Itu kunci pertama. Jika ada masalah, komunikasikan, koordinasikan, konfirmasikan. Jadi dikonfirmasi. Nah ini salah satu forum ini kami sangat apresiasi. Jadi kita tahu sebenarnya sewa kendaraan boleh atau enggak sih? Sebenarnya yang boleh dibayar itu kalau taksi itu seperti apa sih? Nah itu dikomunikasikan. Jangan-jangan karena kita tidak tahu atau salah menggunakan instrumen, kemudian tidak ada titik temu. Mari kita hormati satu sama lain. Jadi sama-sama enak. Komunikasi saja. Oh ini ya. Kalau ini kita buat aturan. Dan memang di beberapa kementerian lembaga, di beberapa unit itu biasanya dibuat semacam juknis oleh pimpinan. Nanti misalkan itu dia membuat ini, apa sih buat kita pedoman yang berlaku untuk kita sepakati. Ketentuannya seperti ini, A, B, C, D. Jadi mau siapapun yang ini ketentuannya seperti ini. Disepakati, seragam. Jangan sampai unit ini melakukan apa, direktorat ini apa, unit ini melakukan apa, beda-beda semuanya. Itu salah satu jalan keluarnya. Tapi tetap rujukannya adalah aturan tentang standar biaya, tentang juknis, tentang tadi KKL, pedomani aturan. Nah ini Bapak Ibu, kenapa harus kami sampaikan? Karena kalau tidak kita ada titik temu, namanya padu, namanya saling nyalain itu terus akan timbul. Maka bersama dulu. Nah kenapa? Kenapa nih Bapak Ibu? Kami harus efisien, tadi kami sudah sampaikan. Yang kedua, karena semangat kita menambah penghasilan. Ada nggak dari Bapak Ibu yang benci motor? Bapak kalau diantar nol tanggal tua, nolak atau gimana? Saya ikhlas, jangan. Udah yang lain aja yang diantar nol. Ada yang benci motor Bapak Ibu? Ibu benci terjadi? Ada yang ngajak ke rakor ke Denpasar? Enggak. Rumah saya sudah kayak hotel, saya sudah kembali. Ada Bapak Ibu? Kayaknya nggak ada. Karena instrumennya menambah penghasilan, di standar dia sebenarnya sedikit, hanya uang saku dan uang harian. Lainnya itu ya untuk operasionalisasi kegiatan kita. Jadi bukan untuk nambah kantong kita. Cuma karena kita semangatnya nambah penghasilan, biasanya kita bermain di frekuensi dan volume. Contohnya, kebetulan ini daerah kalau di Jakarta punya alasan yang banyak. Mulai yang harusnya 3 orang berbondong-bondong 10 orang. Mulai, misalkan atau pusat mau mulai kemana? Udah banyakin orangnya saja, kita bagi-bagi ini saja, nggak apa-apa. Volume dibesarkan. Yang kedua, frekuensinya harusnya 1 triwulan sekali dibikin setiap bulan. Apa? Latar belakangnya tadi sebenarnya ada tambahan penghasilan. Dan sayangnya Bapak Ibu mau bedah seperti apa buku SPM ini, yang nambah penghasilan itu sedikit sekali. Kalau ada di antara Bapak Ibu kaya gara-gara terjadi, itu jadi pertanyaan besar, big question. Dari mana dia? Oh dia terjadi terus, tidak bakal Pak. Uang harian itu tidak bakal jadi kaya. Bapak pergi ke Denpasar mau seminggu, pulang-pulang ya tetap nggak, sisanya nggak banyak. Nggak mungkin semua oleh-oleh di Denpasar dibeli, dibalik. Ke Krishna beli oleh-oleh, ke Keranjang beli oleh-oleh, ke Joger beli oleh-oleh, ke Surat beli oleh-oleh, ke Kintamani semuanya di ini permain. Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin. Kalau kita domeng, oh banyak Pak. Kami semua hidup belum pernah ke Labuan Bajo, yuk kita rakyat ke Labuan Bajo. Kita juga ya kayak gitu. Ada yang ini, maksud sih saya hidup di Indonesia nggak pernah ke Raja Ampat, yuk kita mulai Raja Ampat. Jadi banyak orang yang eksploitasi standar biaya untuk
leisure, untuk kenikmatan liburan, untuk menambah penghasilan. Tapi sebenarnya itu keliru, kesalahan yang kita lakukan. Kenapa? Kalau kita ingin terus menambah penghasilan dan standar biaya, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Ini sering saya sampaikan, memang kalau Bapak Ibu pernah ikut. Pertama, boros. Jadi kami sangat apresiasi acara ini di gedung sendiri. Seandainya kita melaksanakan paket meeting considering di hotel 3 hari 2 malam untuk 50 orang, itu bisa sampai 70 juta, tergantung ya ini. Bisa sampai 100 juta. Padahal sekali lagi yang kita terima paling 600-700 ribu. Tidak signifikan menambah kantong kita, tapi uang negara yang dialokasikan, dibelanjakan untuk pihak lain jauh lebih baik. Kita jauh-jauh terbang ke Jakarta untuk ikut rapat koordinasi, larinya ke maskapai, larinya ke taksi, larinya ke hotel, uang yang masuk ke akun kita sangat terbatas. Bahkan tadi Lombok, kalau ke Jakarta, udah sampai Jakarta, istri Bapak pesen, saya ingin kerudung yang kayak Bu Wali Kota Tangsel itu, saya cari Bu Airin. Ya itu uang harian berapapun nggak bakal cukup beli kerudung itu. Atau beli dasternya Sabrina di ini Cantik City, kalau itu cukup, kalau itu juta. Di sini banyak. Jadi Bapak Ibu tidak, ya saya kalau Bapak ya, saya kalau saya coba lebih. Gak apa-apa Pak, jadi segar. Jadi tidak ada orang kaya. Kalau kita terus mengeksploitasi hanya sekedar nambah 600-700 ribu, uang negara ini dihabiskan jauh lebih banyak. Bapak Ibu, kami sengaja mendesain. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ini kalau Pak Kasino karena koordinator ini pasti tahu. SDM dalam 5 tahun terakhir itu tidak banyak berubah. Satuan biaya baru sedikit sekali. Usulannya untuk nambah honor banyak sekali Pak. Karena kami setiap akan menyusun SDM itu selalu memberi usulan ke Sekjen, ke Sestamat, ke Sekretaris Menteri, ke Asrena. Semuanya kami kirim dalam rangka penyusunan SDM tahun 2023. Kami mohon masukan. Hampir semua masukan itu terkait honor. Kenapa tidak ada honor berencana? Kenapa tidak diberi honor ini? Kenapa tidak ada seminar kit? Kenapa tidak ada co-rider? Banyak sekali. Tapi pertimbangan kami banyak. Tadi kita lanjutin, satu boros Pak. Kalau kita terus berharap tambah penghasilan dari SPM. Yang kedua tidak adil. Karena orang yang menikmati perjanjian melakukan sosialisasi, monet atau kunjungan kemana, orang yang menerima honor itu tidak merata. Sering ada keluhan, guyonan, Bapak kerja di mana? Oh di ini. Bagiannya basah atau enggak? Kering atau enggak? Jadi selalu ada bagian mata air dan bagian air mata. Pak Kasino bagian yang mana Pak? Yang berlubang dengan ini atau yang air mata ya? Di Pak itu terus gitu. Tapi kira-kira ada nggak fakta itu Bapak? Jadi ada orang yang cuma jadi penonton, bagian sana bolak-balik pergi keluar kota, lapor ke Jakarta, ada konser. Tapi saya pernah mengalami Pak, bukan saya dendam karena saya pernah mengalami namanya jadi 11 tahun yang lalu saya jadi Kasubdit dan Detek. Data dan konten itu kayak umum, kayak apa umum itu. Semuanya ada karyawan sore lapornya sudah Detek, ada AC mati, WC komposisi, semuanya sudah Detek. Jadi seperti fungsi umum, semuanya. Tapi giliran orang mau naik nggak diajak kita berdiri di kantor. Nah kantor kan gede Pak, satu lantai itu harusnya untuk 100 orang. Tapi yang lain pergi kemana kita di kantor dingin kan? Kalau dingin itu hawanya antara lapar dan ngantuk. Karena ngantuk tapi nggak punya uang, maka sasarannya kali kerupuk terus. Makan kerupuk raus terus, minum lagi air putih lagi. Kasihan Pak, nggak adil. Jadi sangat tidak adil. Yang ketiga ini yang paling penting. Dari kamu boros, tidak adil. Yang ini yang penting.
ketika kita mengeksploitasi standar biaya untuk menambah penghasilan itu tidak sustainable, tidak berkelanjutan, tidak berkesinambungan. Karena kita menikmati ketika kita aktif bekerja. Bayangin kalau di antara bapak ibu sudah senior, bulan depan pensiun, semua kenikmatan tadi, honor, terjadi, paket meeting, apapun lah, honor itu nggak ada lagi Pak, berhenti. Yang kita terima hanya 75% dari gaji pokok. Bayangin tadinya kita menikmati udah tanggal tua, ada yang berhonor, tanggal tua ada yang ngajak konsinyering. Begitu pensiun istilahnya itu end semuanya, selesai. Hanya 75% dari gaji pokok. Kalau orang kita ada yang pensiunan PNS pasti tahu betapa penghasilannya terjun, bukan turun, terjun bebas karena hilang semuanya, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan hilang semuanya Pak, tambahan-tambahan. Maka yang harus kita perbaiki bukan standar biaya yang semakin longgar, tapi bagaimana kita menciptakan sistem penggajian yang layak dan berkelanjutan. Jadi kalau bapak ibu punya teman yang kerja di swasta, hari ini gajinya luar biasa. Hari ini yang namanya mungkin meskipun ini broker sekarang banyak pemutusan hubungan kerja di marketplace. Tapi anak-anak muda umur 30 tahun Pak, yang kerja di marketplace itu atau di perusahaan itu gajinya kita sampai pensiun nggak bakal ketemu uang itu. Bisa sekian digit Pak. Jadi kebetulan ada kasarkan kerja saya sudah pensiun, anaknya kerja di McKinsey, perusahaan konsultan internasional. Lihat berapa Mas gajinya Mas? Nih pensiunnya cuma sekitar 3,7 sampai 4 juta mungkin. Mama kerja 35 tahun kayak gini. Lihat ini gaji anaknya 5 juta. Berapa? Di atas 100 juta. Anak muda 30 tahun, 32 tahun. Itulah yang harus kita impikan. Bukan lagi ngarepin ada honor ini, honor itu. Harusnya itu. Memang akan berbeda kasusnya ketika kita PNS yang jumlahnya sekian juta, pusat daerah. Memang pengalihnya jadi besar, menaikkan 1 juta gaji pokok saja itu pengalihannya kan banyak sekali. Nah itu yang harus kita pikirkan, dan kami sudah memikirkan, pemerintah sudah memikirkan bagaimana kalau orang kerja. Kalau sekarang, kalau dulu zaman saya lulus S1 itu mungkin 23-24, itu yang normal, kecuali yang sekolahnya petang gitu. Tapi mungkin anak-anak kita sekarang di semester pendek mungkin umur 20-21 sudah lulus S1, atau yang pakai program yang percepatan itu mungkin umur 19 sudah lulus S1. Bagaimana kalau masuk kerja umur 21, pensiun umur 60 nanti mungkin, itu seperti apa pola penggajiannya, seperti apa pensiunannya, seperti apa jaminan kesehatan, itu sudah dipikirkan. Tapi sekali lagi uang kita terbatas. Kalau kita ingin tetap jor-joran belanja, nggak mungkin kita bisa memperbaiki sistem penggajian karena ini trade off. Kalau kita ingin baik, ya ininya kita efisienkan, ininya kita naikkan. Trade off pilihan. Nah, mau nggak bapak itu pilihan mana? Ya kalau saya sih pilihnya kegiatan banyak, umur banyak, gaji besar. Kata orang sini akeh tunggal. Ya tentu tidak bisa, kecuali nanti mungkin ada ditemukan kandungan emas yang luar biasa, kandungan uranium yang sangat biasa di sana. Tapi sepanjang kondisi kita seperti ini, tidak mungkin kita tetap senang. Bapak Ibu boleh cek hari ini. Semalam kami naik kereta Pak, namanya stasiun kami itu penuh minat pada hari kerja, penuh. Dan kalau lihat gesturnya sama kayak saya, gestur PNS. Padahal semalam nggak ini. Apalagi kalau kita hari Senin Pak ke bandara, lihat Kemenkes, Kemendagri, BMKG, Wapun itu. Mudah Pak. Jakarta yang di bandara pakai seragam, nggak pakai seragam itu saya bisa membedakan mana PNS mana bukan. Kalau di Sudirman itu namanya SCBD Pak. Kalau anak sekarang katanya Sudirman, Citayam, Bogor, Depok gitu. Ini nggak SCBD yang Sudirman Central Business District gitu ya. Ibu sudah pernah ke Sudirman? Nah yang ini ya.
repot gitu. Itu di sana kebanyakan kantor lembaga keuangan nasional, kantor swasta yang besar-besar. Tapi di sana ada beberapa instansi pemerintah. Itu gampang kok. Ini pegawai kantoran yang tadi di World Bank, IMF, atau di mana tadi Mokensi atau di Tokopedia, sama ini PNS itu gak usah ribet-ribet. Pertama jalannya. Kalau jalannya orang swasta itu dari tanggal 1 sampai itu gak kenal. Jalannya itu semakin tanggal 2 semakin tanggal 2. Kedua baunya. Kalau orang swasta sudah 5 meter 10 meter di sana wanginya masih ada. Atau PNS keringatnya yang masih ada. Dari sini Buyan aja ini. Maaf kalau ini mau benda SBM atau ini belum dibuka udah banyak. Kita masuk SBM dulu, karena nanti Pak Wan akan menjelaskan SBM. Nah sekali lagi Bapak Ibu, SBM itu yang didesain untuk efisien, maka tidak ada perkembangan Bapak Ibu baca. Makanya kami kadang-kadang mau sosialisasi itu apa yang harus disampaikan sudah clear di SBM, dan kami semakin efisien. Dulu ada RDK, apa sih lo pernah mengenal RDK? Belum pernah. Di daerah jarang. Kalau di pusat, orang sangat rindu dengan RDK. Kenapa? Dulu ketika kita mengizinkan konsinyering di BNSPM, hampir semua orang pergi ke hotel untuk konsinyering makan meeting. Full board. Ada seorang pimpinan kementeriannya, ini Pak Dirjen ini kemana? Oh sedang buka konsinyering di Bandung. Ya sudah, kalau itu aspeknya atau direkturnya, Pak sedang buka di Ancol. Ya sudah, yang penting saya pakai kasubditnya atau siapa kabinetnya. Enggak Pak, nanti jadi pagi semuanya kosong kantor. Awal-awal tahun 2000 berapa? 9 atau itu kan 2008. Semua berbondong-bondong untuk melakukan paket meeting karena enak dulu. Pak hari ini masih besar, transport kalau 3 hari itu bisa sampai 1 juta di awal. Maka untuk menarik pola tadi perilaku tadi, kalau gitu kita tarik ke kantor. Tapi kalau di kantor kan lembur gak enak. Lembur paling berapa? 30.000, 34.000. Orang nggak mau, tetap ke hotel. Ya sudah, ciptakan di kantor tapi dapat honor yang lebih, dapat uang kompensasi yang lebih besar. Lahirlah rapat di dalam kantor di luar jam kerja, RDK. Golongan 4 400 potong pajak, golongan 3 350 potong pajak, golongan 2 300 potong pajak. Orang kemudian berbondong-bondong yang tadinya ke hotel ke kantor mengadakan RDK karena 1 kali konsinyering itu equal setara dengan 3 atau 4 RDK. Atau Bapak Ibu di sini memang belum pernah ada RDK ya? Susah saya menambahkan. Kalau orang pusat, aku senang sekali. Gara-gara RDK ada orang nungguin macet di kantor sebelum di RDK. Padahal cuma nunggu macet, bukan mau ini. Ada lagi yang senang nonton drakor. Nonton drakor di kantor sambil nunggu Jakarta ini. Kita RDK aja rapat sebentar di situ nonton drakor ini. Atau kan ada hobi di antara pegawai pasti ada yang suka hobi apa namanya download itu. Wah di kantor kalau di rumah saya pakai ini ya pakai datanya foto di kantor. Yang lebih sadis ada orang yang tadinya memang rapat jam kerjanya sampai jam 3, RDK itu 3 jam di luar jam kerja 4, 5, 6. Ternyata masih belum tuntas. Kita bikin RDK lagi 3 jam lagi. Jadi itu luar biasa karena tadi dapatnya golongan 4 400 potong pajak, golongan 3 350 potong pajak, golongan 2. Bayangin nggak usah golongan 4, golongan 2 Pak. Itu kalau di kantor pusat rata-rata seminggu 3 kali RDK. Kali 300 900 Pak. Kalau kali 4 dalam sebulan berarti 9 kali 4 3,6. Kira-kira angsuran apa saja tuh Pak? Bisa diangsur 3,6. Banyak sekali Pak. Kalau sekedar BIT atau apa namanya pendapat itu lunas itu dalam sekian installment pakai kartu kredit lunas. Tapi tadi kami selalu mengevaluasi ini dimanfaatkan oleh siapa yang diuntungkan, terus keuntungan negara bagi apa. Jadi selalu kami evaluasi. Maka kemudian ini ternyata
disalahgunakan. Orang mau kerja bener ya pakai RPK, orang mau tadi nunggu ini pakai RPK, orang hanya sekedar senang kumpul-kumpul, malas pulang ketemu istri pakai RPK. Sama seperti konseling. Konseling kalau bisa besar itu tidak hanya untuk rapat, tujuan konseling itu mengkoordinasikan sesuatu output yang strategis. Tapi hari ini konseling itu ada bos pindah di konseling, ada teman mantu pakai konseling, aduh, belum pernah lihat ke sini pakai konseling. Jadi praktik di lapangannya sudah tidak sesuai tujuan awal. Alhamdulillah kalau di daerah susah, karena kan lingkupnya kecil, tapi kalau di pusat ada saja. Itulah bentuk penyimpangan di lapangan. Maka Bapak Ibu boleh perhatikan, SDM semakin ketat, semakin efisien. Tujuan kami bagaimana memperbaiki sistem penggajian. Kalau bisa itu dari tanggal 1 sampai tanggal 31 tanggal muda terus. Kalau sekarang kan banyak dan kita yang gajinya 5 koma. Setelah tanggal 5 koma maksudnya. Operasi bisa nggak? Sekarang kita sudah pintar atau masih harus sekolahkan lagi? Banyak terjadi seperti itu. Maka tadi kami menyusun ini. Tapi sekali lagi antara teori kami sebagai penyusun kebijakan dengan praktik di lapangan itu kadang-kadang berbanding terbalik. Maka kejadian-kejadian yang tadi Ibu Direktur Utama sampaikan itu banyak sekali terjadi. Ini gimana sih taksi itu sebenarnya berapa? Soal perjanjian Bapak Ibu kita bahas 1 semester nggak bakal tuntas. Uang taksi dari bandara berapa? Dari rumah sakit sini ke bandara Surakarta, Solo atau bandara Yogyakarta International Airport itu, atau seperti apa? Kalau rumah saya di Jogja, saya dikasih nggak di cover nggak biayanya ke Solo, biayanya ke itu, mana yang di cover? Itu jadi masalah. Kemudian kalau saat kita RSUP Dr. Suraji dapat undangan, yang dapat undangan 2 dari kantor pusat, tapi kami kirim berlima, itu anggotanya pakai apa? Itu banyak sekali. Nanti nah kami ingin Bapak itu pasti selama ini dalam menjalankan tugas tadi pasti banyak permasalahan. Maka kami mohon izin Ibu Bapak itu lebih banyak silakan cor-cor keluarkan semuanya. Ini saya cek banget sama Pak Kasino nih. Boleh banget Pak Kasino. Oh Pak ini nggak boleh keluarin semuanya. Nggak apa-apa. Kita hari ini bedah itu berarti semuanya dibedah sampai tuntas. Jadi mungkin Bapak Ibu akan lebih bagus kalau kami mendengarkan masalahnya, maka direspon. Kita kupas semuanya. Apa saja masalahnya, sebenarnya boleh atau tidak. Kalau tidak boleh, adakah instrumen lain yang memungkinkan? Itu jauh lebih baik. Nah mungkin mohon izin supaya waktu nanti hari Jumat Pak Fuad sekilas akan menjelaskan PMKSDM di tahun 2023. Mohon maaf kalau kami tidak semua per item ini nggak selesai 1 minggu kalau. Jadi kami karena sedang menyusun PMKSDM 2024, setiap pekan kami membedah 1 item. Ini dampaknya apa? Ini digunakan oleh siapa? Yang mengeluhkan siapa? Komplain di kami punya saka anggaran, kami punya ini apa saja, itu kami catat semuanya. Jadi silahkan Bapak Ibu, saya yakin sama nanti boleh Bapak di share pertanyaan di saka anggaran itu apa saja, dan jawabannya saya yakin akan kurang lebih sama dengan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Tapi hari ini mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk apa unek-uneknya yang mengganjal yang komplain selama ini silahkan disampaikan. Mohon izin nanti Pak Fuad untuk sekilas saja terkait dengan SBM 2023. Kami mohon izin. Silakan Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu DOC dan juga Bapak Ibu semua peserta acara tentang SBM pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Amu. Tadi sudah disinggung bahwa dalam 25 tahun ini ya Pak lebih SBM kita juga sudah tidak
perubahan karena memang tadi sebagai kebijakan kita bahwa PMKSBM merupakan instrumen efisiensi. Tentunya saat ini pemerintah juga berupaya mengembangkan efisiensi segala bidangnya dengan segala macam pertimbangan, dan tentunya SBM sebagai sarana instrumen tersebut tentunya harus mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Jadi seperti tadi sudah saya mungkin kita langsung ke slide 8 aja, Mas. Nah, di sini mungkin nanti saya share juga bahan ini kepada Bapak Ibu semua. Langsung ke slide 8, slide 8. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa perubahan aja yang ada di PMK SBM nomor 43 ya, tahun 2022 mengenai SBM 2023. Jadi MK ini tidak terlalu banyak perubahan. Saya masih membawa PMK 2021 karena saya masih pede perubahan yang mungkin tidak terlalu signifikan dibandingkan PMK tahun 2021. Jadi untuk 2023 ini hanya ada 3 kelompok besar yang kita selesaikan: penghapusan catatan biaya, penambahan, dan juga penyempurnaan norma. Mungkin masuk ke slide ya. Jadi untuk penghapusan dan penambahan ini hanya lebih kepada satuan biaya perjalanan dinas seperti itu semua. Penghapusan ada di indeks perjalanan dinas pesawat Bandung Jakarta, karena kami pertimbangkan indeks ini tidak efisien lagi atau kurang efektif lagi dipakai atau tidak dilakukan di PMKSBM. Tidak ada orang dari Bandung Jakarta yang saat ini menggunakan moda transportasi pesawat. Hanya sarana kereta, jalan dan sebagainya, mungkin sebentar lagi ada kereta cepat, sehingga ini kami pertimbangkan dihapus. Namun tidak berarti seumpama ada orang ingin menggunakan pesawat tidak bisa, tidak juga. Sesuai PMK 71 sebagai aspeknya penyusunan PMKSBM ini, apa yang diatur, yang tidak diatur di dalam PMKSBM ini masih dimungkinkan. Tadi disampaikan tidak mungkin semuanya kita atur di dalam PMKSBM. Segini aja kita sudah mungkin tidak semua membacanya. Jadi kita menuangkan atau kita menyusun EKKL kemarin, tapi kita sudah menyusun kemarin EKKL itu MIPA 2020. Pasti aturannya adalah PMKSBM. Jika tidak diatur di dalam PMKSBM, kita bisa menggunakan sebagai lembaga KPU 1, kita bisa menggunakan harga pasar atau harga real. Kemudian jika ada harga yang ditetapkan oleh Kementerian Teknis, itu bisa kita gunakan. Contohnya misalnya untuk pembangunan dan sebagainya, mungkin Kementerian PU ada punya indeks sendiri, monggo dipakai. Dan yang ketiga yang tidak boleh, nah ini ada persyaratan nih. Kalau yang menambah penghasilan, nah, saya mau pakai honor, nggak ada di PMKSBM, saya bikin sendiri, nah itu tidak boleh. Harus izin dulu pada Menteri Keuangan. Jadi kalau yang menambah penghasilan untuk fasilitas harus mendapat izin dulu pada Menteri Keuangan. Artinya yang menambah penghasilan harus semuanya mengacu pada PMKSBM. Itu normal penyusunan KKL kita seperti itu. Jadi untuk penghapusan hanya satu indeks ini saja. Lanjut berikutnya. Kemudian ada penambahan. Nah, untuk penambahan ini hanya satu juga kita tambahkan. Untuk saat ini tiket Jakarta tadi saya mungkin ini agak terlambat karena Kaltara atau Kalimantan Utara ini sudah beberapa tahun lalu menjadi provinsi baru. Mungkin 2024 insya Allah kita akan tambahkan lagi untuk indeks Papua provinsi baru di Papua. Ada 4 provinsi, 3 provinsi ya. Nanti kita insya Allah kita akan di PMK. Baik, ini untuk penambahan cuma sampai indeks 3. Lanjut. Nah, kemudian ada penyempurnaan norma. Penyempurnaan norma ini sebenarnya lebih kepada untuk mempertegas ketentuan yang sebelumnya sudah diatur. Kita menerima tadi sampaikan Pak Mus, setiap tahun itu kita berkoordinasi dengan Kementerian Teknis, kepada inspektorat, kepada auditor, BPK dan sebagainya. Mereka menyarankan kita untuk melakukan penyempurnaan norma terhadap ketentuan tim pelaksana kegiatan.
kita juga mungkin memasukkan pertanyaan di DJA mengenai kondisi apakah boleh tim pelaksana kegiatan itu diberikan lebih daripada ketentuan. Di dalam PPSBM untuk tim pelaksana kegiatan itu kita batasi batasan kita bisa dibayarkan honornya. Artinya kita boleh ikut beberapa tim, tapi kita punya pembatasan beberapa tim yang bisa kita berikan honorarium. Kita bagian menjadi 3 klasifikasi di dalam itu, mengikuti tunjangan kinerjanya, jadi indeks tertinggi di timnya. Jadi kalau kami Kementerian Keuangan secara rutin tertinggi kami di uang 40 itu lebih daripada 40 juta, itu dibatasi hanya kita boleh ikut 1 tim. Dapat dibayar honornya itu hanya 1 tim dalam 1 tahun. Begitu juga nanti ada kementerian yang timnya atas tingginya antara 25 sampai 40 itu dibatasi 2 tim. Yang di bawah 25 juta itu bisa Pak. Itu ada pembatasan itu. Nah itu sering ditanyakan, boleh nggak saya lebih? Tapi saya pakai di bawah, saya dibiayai pakai di yang lain bukan di saya sendiri. Jadi masih persepsinya itu pembatasan itu hanya berlaku untuk dipanya sendiri. Padahal itu tidak. Makanya kita pertegas dalam PMKSBM ini bahwa pembatasan honorarium tim pelaksana kegiatan yang diatur di dalam PMKSBM itu tidak hanya dalam 1 dipa, melainkan dari seluruh dipa. Jadi kalau Bapak Ibu diikutkan menjadi anggota tim di dipa lain, di kementerian lain atau di dipa yang lain lah seumpama gitu ya. Kalau di Kemenkes kan banyak ada beberapa satu itu punya masing-masing ikutkan tim sama di sini. Yang dibatasi itu tidak semuanya boleh dibayar, hanya dibatasi sesuai batasan yang diatur di PMKSBM. Jadi itu pertegasan di penyempurnaan norma yang kita membuat juga begini. Baik, pertanyaan kemudian berikutnya ada lagi penyempurnaan norma mengenai bantuan beasiswa program gelar atau penggelar dalam negeri. Jadi penyempurnaan norma untuk bantuan beasiswa ini kita hanya menjelaskan lagi bahwa bantuan beasiswa ini dimungkinkan untuk lebih daripada indeks, namun kita harus batasi. Kita batasi setinggi-tingginya misalkan yang diatur atau ditetapkan oleh lembaga pengelola dana pendidikan. Berapa LPDP memberikan bantuan beasiswa itu menjadi batas tertinggi dalam kita mengalokasikan dan melaksanakan pemberian bantuan beasiswa ini. Jadi ini penyempurnaan norma mengenai bantuan beasiswa. Dan itu juga sekali lagi seperti semua ketentuan di PMKSBM, pemberiannya tidak boleh duplikasi. Jadi kalau suatu kita hendak memberikan bantuan beasiswa, dilihat dulu ini bantuan beasiswa ini sudah pernah diberikan juga oleh yang lain belum. Kalau sudah, berarti kita tidak boleh. Jadi dia boleh duplikasi. Jadi pokoknya Bapak Ibu sekalian kalau mau mengelola anggaran ini konsepnya tidak boleh duplikasi dalam pembiayaan. Baik, lanjut. Nah, yang terakhir ini aja terakhir ini. Yang ada di catatan dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ada selanjutnya akan beberapa contoh yang sering kami temui di lapangan dan juga pertanyaan kepada kami di DJA. Sebagian besar paling banyak yang ditanyakan terkait perjalanan dinas. Perjalanan dinas variasi yang banyak di lapangan. Kondisi yang diinginkan oleh pelaku perjalanan dinas kalau pelaksana kegiatan itu bermacam-macam. Kami coba menjawab, namun terlalu banyak variasinya sehingga kita cantumkan penjelasan di catatan umum bahwa ketentuan yang mengatur mengenai perjalanan dinas di dalam PMKSBM ini tidak hanya dilihat dari PMKSBM saja, harus melihat ketentuan lain, ketentuan teknis mengenai perjalanan dinas. Ketentuan perjalanan dinas itu sudah ada PMK-nya sendiri, PMK 113 tahun 2012 itu mengenai perjalanan dinas dalam negeri, dan PMK untuk perjalanan dinas luar negeri dengan PMK 164 tahun 2016.
itu ketentuan mengenai perjalanan dinas. Kalau Bapak Ibu bertanya kenapa di PPSDM diatur etos, asal perjalanan harus dari kantor dan sebagainya, ini semua teradop dari ketentuan yang diatur dari prinsip perjalanan dinas itu. Jadi silakan mengenai kondisi perjalanan dinas itu sudah dipertimbangkan untuk dilihat ketentuan teknis. Dan PPSDM itu mengatur indeks, namanya standar biaya. Kalau teknisnya silakan mengatur dilihat juga ke ketentuan teknisnya. Nanti kita cantumkan di catatan bahwa perjalanan dinas silakan mengulangi juga ketentuan teknis. Mungkin itu kira-kira beberapa penyempurnaan ya. Cuma itu saja sih. Ada satu set lagi. Nah, ini ada jenis perjalanan dinas. Penjelasannya berikut juga nanti ada kasus-kasus yang sering kita temui. Ini mungkin kalau ada beberapa kasus yang diskusi yang bisa mirip nanti kita coba buka. Kira-kira itu Bapak Ibu semua. Jadi melalui perjalanan tentang pemeliharaan dan juga nanti ada beberapa kasus yang sering kita jumpai di pelaksanaan. Mungkin itu kira-kira yang Bapak Ibu yang bisa sampaikan untuk menghemat waktu kita lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andres